Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin, Nahmadu syukran li jami'i ni'amih wa mazidih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, seraya berusaha mengamalkan segala amaliyah-amaliyah sunnahnya. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha meninggalkan segala yang makruh dan subhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, 79 tahun yang lalu, hari-hari ini adalah detik-detik yang paling menentukan di dalam sejarah bangsa kita, di mana esok hari adalah 79 tahun peringatan kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan adalah anugerah yang begitu besar dari Allah untuk kita bangsa Indonesia, yang selayaknya disyukuri dan kemudian dipelihara serta dimakmurkan dengan segala kebaikan dan kebajikan. Kita sama-sama telah memahami bahwa kemerdekaan bangsa ini bukanlah hasil pemberian, tetapi hasil perjuangan yang tidak mengenal lelah dengan menumpahkan darah para syuhada, para pejuang dan bangsa kita. Karena itu sudah selayaknya apabila kita mengenang kembali dengan penuh kesyukuran rahmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada bangsa yang begitu istimewa yang bernama Indonesia ini, yang hari ini seluruh dunia mengagumi dengan karakteristik Islamnya yang begitu moderat, yang tidak tampak di negara-negara lainnya. Hadirin, pilihan dari para founding fathers kita dan para pemikir muslim, ulama-ulama kita yang hadir di zaman itu, menentukan bentuk NKRI adalah bentuk yang paling ideal dari bangsa kita, dan itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga para ulama yang benar-benar mengerti tentang agama ini, di antaranya yang paling besar adalah Hadratus Syekh Romo Yai Hashim Asy'ari, memberikan isyarat persetujuan dengan bentuk NKRI ini. Karena itu seluruh ulama yang mengerti tentang nilai-nilai Islam yang hakiki, semuanya telah mengatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dari bangsa kita, dan sudah seharusnya kita mencintai. Ide-ide pemikiran tentang negara-negara Islam yang ada di luar sudah selayaknya ditolak, karena itu akan mencederai perjuangan dan kemerdekaan yang sudah kita raih bersama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam konteks siasa Islamiyah, politik Islam, kita mengenal 3 bentuk negara. Yang pertama adalah negara Islam, Darul Islam. Yang kedua adalah
Darussalam, dan yang ketiga adalah Darul Harbi atau negara lawan dalam konteks perang. Memang Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi Indonesia ini adalah Darussalam, negara damai, atau dikenal juga dengan Darul Mu'ahadah. Darul Mu'ahadah dalam perjanjian perdamaian. Negara semacam inilah dulu yang pertama kali dibentuk Rasulullah saat Rasulullah membentuk Madinah, di mana Rasulullah hadir di kota Madinah yang waktu itu masih bernama Yasrib, menjadi orang minoritas Islam sepertiga dari seluruh penduduk Yasrib. 2/3 adalah orang non-muslim, yakni suku terbesarnya adalah kelompok Yahudi dan kalangan paganis, penyembah berhala. Rasul mencari titik temu di antara masyarakat majmuk yang plural ini, sehingga dibuatlah kesepakatan-kesepakatan bersama untuk saling berdamai, saling menjaga, saling melindungi, saling bahu-membahu untuk menciptakan kedamaian bersama. Dan ini ditulis oleh Rasulullah di dalam Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Karena itu karakteristik ini sangat mirip dengan apa yang kita buat dalam kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kita yang mengerti tentang sejarah ini, maka sudah selayaknya kita bersyukur karena Allah memberikan kemuliaan dengan kemerdekaan ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita melihat lebih dalam tentang kemerdekaan secara personal, tentu merdeka di dalam makna yang hakikinya adalah apabila kita benar-benar telah mampu menundukkan dimensi yang destruktif di dalam diri kita. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menggambarkan bahwa diri kita adalah miniatur sebuah bangsa. Bangsa akan sejahtera apabila rajanya berdaulat, perdana menterinya atau wazirnya cerdas, bijaksana, sedangkan bagian logistiknya mampu memenuhi dan mencukupi dengan baik, serta bagian keamanannya mampu menjaga dari berbagai musuh dan serangan yang lainnya. Negara yang semacam inilah yang disebut sebagai negara damai. Dalam diri manusia, raja itu adalah al-qalbu, sedangkan perdana menteri itu adalah akal, intelektual. Bagian logistik adalah nafsu syahwat, sedangkan tentaranya, polisinya, bagian keamanannya adalah ghadab, daya marah. Pribadi itu benar-benar merdeka apabila hati orang itu tercerahkan. Hati yang tercerahkan itu membimbing rasionalitas akal, sehingga akal tunduk menerjemahkan setiap keinginan dari hati yang tercerahkan. Kemudian akal mengontrol nafsu syahwat yang merupakan bagian logistik untuk memenuhi apa yang diharapkan, dan kemudian emosi menjaganya untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila hati orang itu menguasai, rasionalitas tunduk kepada hati yang tercerahkan, di mana nafsu syahwat tunduk menjalankan perintah-perintahnya, dan nafsu ghadab melindungi orang itu dari berbagai keburukan, maka dengan sendirinya orang ini akan menjadi orang yang stabil, orang yang merdeka dalam makna yang hakikinya. Akan tetapi apabila hati itu terbiarkan, tidak ditaati, atau hati itu tidak otoritatif, maka yang akan mengambil kendali di dalam diri orang itu adalah logistiknya, bagian syahwatnya. Dialah yang akan menentukan segala-galanya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengingatkan bahwa nafsu syahwat kita sifat dasarnya adalah rakus, tamak, tidak tahu batas. Maka ketika ini menguasai diri seseorang, dia akan menjadi
orang yang rakus, tamak, korup, tidak tahu batas. Apabila daya marah itu tidak dikendalikan, dia juga punya sifat dasar pemarah, pendendam, bahkan bisa membunuh. Apabila ini yang menguasai dalam diri seseorang, pastilah keburukan demi keburukan yang akan terjadi. Dia tidak saja menjajah dirinya dengan membiarkan akal sehatnya dijajah oleh kepentingan nafsu dan membiarkan hatinya untuk tidak pernah ditaati, tetapi dia akan mengancam sesamanya, dia akan berbuat zalim, dia akan menindas sesamanya. Apabila ini terjadi secara komunitas, maka dia akan menjadi bangsa penjajah. Kerakusan ketamakannya akan mengambil kekayaan dari bangsa lain. Dan inilah yang kemudian dulu pernah terjadi, dan kemudian kita bisa melepaskan dari belenggu tersebut. Maka dalam makna personal, kemerdekaan ini harus diartikan sebagai liberalitas ruhaniyah dari kungkungan nafsu syahwat, dari kungkungan daya marah. Kita merdeka apabila setiap hasrat keinginan kita selalu terkontrol oleh akal sehat. Apabila hasrat keinginan itu tidak sesuai dengan Quran hadis, tidak sesuai dengan kebenaran, kita mampu menindasnya, menundukkannya terhadap kebenaran. Kita merdeka apabila setiap daya marah yang bangkit di dalam diri kita kontrol benar dengan takaran-takaran akal waras, dengan berpijak pada ajaran Quran hadis. Apabila emosi kita senantiasa kita kendalikan berdasarkan nilai-nilai Quran hadis, maka kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Akan tetapi sebaliknya, apabila nafsu ini dibiarkan, maka dia akan menjadi liar, dia akan menjajah diri kita. Allah menyebut dengan sebutan zalimun li nafsih, orang itu zalim pada dirinya sendiri karena hatinya terbiarkan. Ketika orang sudah zalim pada dirinya sendiri, tinggal menunggu waktu dia zalim kepada orang lain. Karena itu nafsu menjadi objek yang paling penting untuk ditundukkan, untuk bisa melakukan liberalitas ruhaniyah kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dalam konteks nafsu ini juga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan bahwa kemampuan orang di dalam menundukkan nafsu di jalan Allah, inilah yang akan menjadikan orang itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam maqalahnya beliau mengatakan, walaula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idh la masafata bainaka wa bainahu hatta tamhuha rihlatuk wala qit'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuk. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jika bukan karena pertempuran melawan nafsu, ma tahaqqaqa sayrus sairin, tidak akan pernah benar perjalanan ruhani orang itu menuju ke hadirat Allah. Jika orang itu tidak pernah mengendalikan nafsunya, hasrat keinginan dan emosinya, maka sia-sialah beragama orang tersebut. Meskipun dia banyak hafalan Quran hadisnya, apabila dia tidak mengendalikan hasrat keinginan dan emosinya, maka sesungguhnya dia tidak melakukan pendidikan batin secara benar. Idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuk, karena sesungguhnya tidak ada jarak yang harus kita tempuh menuju ke hadirat Allah sehingga kita bisa sampai ke hadirat Allah. Wala qit'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuk, juga tidak ada barrier, penghalang antara kita dan Allah yang harus kita hilangkan sehingga kita sampai ke hadirat Allah, kecuali nafsu itu sendiri, hasrat keinginan dan emosi. Maka dengan mampunya kita mengendalikan hasrat keinginan, hawa nafsu, syahwat dan emosi, kita akan menjadi orang yang benar-benar merdeka, orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar mampu menegakkan kebaikan dan kebenaran dimanapun kita berada. Dalam konteks inilah
kita harus melakukan agar kemerdekaan kita sebagai bangsa dan negara memiliki makna yang signifikan apabila setiap warga bangsanya adalah menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, nafsu yang terjaga, emosi yang terkendali, sehingga kemaslahatan, kebaikan dan kedamaian akan menyebar dimanapun di negara kita yang kita cintai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal khashi'ina binuril anwar wa zayyana sudurahum bisirril asrar wa altafa ahlaqahum bi ahlakil abrar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadanil mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaihi wa ala alihi wa ashabihil adhar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.